ini. Oke. Jadi minggu lalu Pak Guru mengajar TKJ 12 TKJA dengan materi yang sama, ya. Di server itu kita instalkan paket SSH, HTTP dengan FTP ya. Kita periksa dulu paketnya. cd/apache, so ada tidak ya? Apache ada ya. Apache berarti ini kita sudah install Apache-nya ya. Cara install Apache bagaimana? apt get install Apache 2 ya. Jadi cara install Apache itu perintahnya sama di Debian 7 ya, apt get install Apache 2. Nah, ini perintahnya Apache already, artinya sudah ada ya. Sudah ada di dalam, sudah terinstall. apt get install SSH. SSH juga Pak Guru sudah install. Jadi perintahnya apt get install SSH. Sekarang kita install FTP ya. apt get install pro ftpd. Nah, ini belum tak install. Kita coba install FTP-nya ya. apt get apt cd-rom add. apt cd-rom add. Kalau FTP itu biasanya di CD berapa ya? CD 2 atau CD 1? apt coba kita ke CD 2 ya. apt cd-rom add. apt get update. Jadi sebelum kita install paket, biasanya kita harus menjalankan perintah itu ya. apt cd-rom add atau apt get update ya. So, berapa orang ini? Oh, lumayan ya. Espérate, mamá. Siapa PAD ini yang nangis nih? Oh, ini masih udah kasih sambung ya paketnya. Oke, sudah. Kita clear dulu. Clear layar. apt get install. Nah, itu. Yes. Jadi kita install FTP pakai CD2 ya. Di PD2 bukan CD ya, di PD2. Jadi Apache kita sudah install, kemudian HTTP ya, dalam hal ini HTTP. Kemudian
Apache, HTTP, kemudian SSH untuk remote, kemudian FTP ya. FTP itu untuk transfer ya, file transfer protokol. Kemudian kita beralih ke klien. Klien itu kita cuma install, kita lihat IP-nya klien 23. Yang kita install di klien itu cuma mmap ya. apt-get install nmap. Jadi di situ pesannya nmap is already, berarti sudah ada. Nah, karena Pak Guru sudah install di hari Rabu ya. Tapi perintahnya sama, apt-get install nmap. Kemudian kita ke router. Router juga login dulu. 1, 2, 3. apt-get install SSH. Jadi SSH di router ya. Sama. Jadi pengujiannya Pak Guru kasih lihat, kita lihat pengujiannya ya. Yang kita mau uji, nah ini yang pertama ya, nmap. Jelas ini sama kalian? Jelas? nmap -s-p ya. Ini kita uji di klien ya. -s-p spasi IP -254 ya. Kita coba ya. Kita coba. Nmap. Oh, kita coba di klien. Nmap -s -s p besar 10, 20, 30, 1. -254. Yang kita scan ini sementara adalah router ya. Router. Karena dia IP-nya 1. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini. Setelah kita scan -s -p 10, 20, 30, 1, 2, 5, 4. Perhatikan ya, perhatikan untuk kalian. Jadi tugas kamu di praktek ini cari ini apa artinya nmap -s -p ya. Catat di bukumu ya, di buku catatan ya, di buku catatan tugasmu cari di internet, apakah mau di HP-mu atau di mana, ya, atau di buku yang Pak Guru bagikan modul, ada juga di situ anunya, ada juga caranya di situ, ada jawabannya. Boleh cari di modul, boleh mau cari di internet. Jadi mmap -s -s kecil -p besar spasi IP 1254 ya. Ya, ini kalian cari apa sebetulnya artinya itu. Dia scan apa ini? Ya, lanjut. Pak Guru lanjutkan. Perlihatkan lagi. Nmap mmap spasi IP titik 254 ST besar ya. ST besar atau ini 254. Oh iya, oke, kita coba dulu. Nmap spasi 10, 20, 30 titik 254 spasi -s T ya. -t tadi toh. Saya lihat dulu. Nah, -t. Nah, itu. Ini juga kalian cari apa fungsinya ya. Map. Ya. Itu kalian cari fungsinya map spasi IP bla 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 -s -t besar. Selanjutnya sama ya.
Kita coba router. Nah, ini yang dia dapat di router yang aktif itu port 22 SSH. Coba kita scan server titik 2. Yang di server berapa port yang aktif ya. Berarti ini dia lagi scan portnya. Ini perhatikan ya. Yang aktif di port yang aktif di OS server itu port 21, port 22, FTP, SSH dan port 80 HTTP. Nah, di sini biasa orang kalau hacker itu yang suka merusak biasanya dia basken lewat situ ya. Dia lihat apa yang aktif di server, apa yang bisa. Jadi hacker ini kalau aktif seperti ini, dia bisa masuk di situ ya. Dia bisa masuk di port 21, port 22, port 80. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau seumpama orang mau amankan ini orang punya server, apa yang harus dilakukan? Tutup portnya, jangan kasih aktif ya. Caranya nanti Pak Guru ajar di lab sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oke, kita sekarang perintah nmap S kita kita mulai dari router S kecil S besar. Apa outputnya itu ya? Nah, itu yang kamu cari. Perintah ini apa outputnya? Jadi sudah 1, 2, 3. Sudah 3 perintah yang kamu punya tugas cari apa itu tujuannya, apa outputnya itu perintah. Ya. Kalau kita ketik itu perintah di terminal, diuji apa outputnya. Itu yang akan menjadi tugasmu di buku catatan. Tidak usah upload ya. Tidak usah upload. Tapi jangan lupa absen jangan lupa absen ya. Di Classroom kita coba IP server. Ada 5 tugas yang akan kalian cari ya. Tidak berat, cuma ini apa artinya, ini apa fungsinya. Kalau kamu ketik ini apa fungsinya, daripada cuma tinggal tidur-tidur di rumah. Toh? SS sudah, kita lanjut. Langsung server saya orang scan ya. Bukan 32. SF, enter. Nah, ini sudah 4 tugasmu. Nmap minus IP spasi minus F minus S minus F minus S kecil F besar ya. Bagaimana pikiran? Aman? Pojan Nasila dan Triputra besok ada pertemuan ya, jangan lupa ya. Ada pertemuan di aula. Kalian datang jam 7.30, pakaian bebas, rapi. Oh, pakaian bebas. Yuk. Tapi jangan pakai baju kaos uti, pakai kemeja dang. Setelah ini terakhir ada perintah terakhir, kemudian kita uji coba SSH. Bisa tidak kita uji coba SSH ya?
Hari Senin ini rencana ini prakteknya Pak Guru untuk kalian ya. Hari Senin sebetulnya seandainya tidak ada kita berandai-andai, seandainya tidak dilarang praktek, nah ini buat filter ya, ini ada perintahnya filter. Jadi silakan bahasakan sendiri. Hari Senin seandainya kita izin praktek, ini yang kita praktekkan ya. Tapi apa daya, bukan kita yang tentukan. Nmap spasi O nmap 10, 20, 32. Apa perintahnya, apa outputnya ini kira-kira ya? Oh, violet. Minus O kecil itu atau nmap minus nmap itu ya, for service. Jadi tinggal kalian bahasakan ya. Jadi tinggal kalian bahasakan. Jadi sudah 5 tugasmu, nmap minus O, nmap IP ya. Nah, sekarang kita tes perintah SSH ya. Kita tes perintah SSH apakah bisa kita remote klien ke server ya. Jadi kita cek perintah SSH apakah dia bisa remote klien ke server. SSH perintahnya itu SSH, kemudian username-nya server ya. Server, kemudian add IP 10, 20, 32 ya. Kebetulan IP server itu 10, 20, 32 ya. Nah, ini dia minta password. Password usernya server itu 1 ya. Nah, itu Pak Guru sekarang ambil alih. Pak Guru sekarang ambil alih untuk server ya. Untuk ini, Pak Guru sekarang ambil alih sistem operasi server. Seperti itu SSH. Kita ke router. Kita exit dulu ini. SSH router ya. SSH router add 10, 20, 31. Enter. Yes. 1. Nah, ini. Jadi SSH perintah SSH sudah sudah uji coba ya. Jadi kita bisa meremote server, kita bisa meremote router. Nah, jadi seorang admin itu harus serba bisa seperti ini ya. Karena dimanapun dia berada, kalau dia connect jaringan, dia bisa mengontrol sistem yang dia bangun. Itu seorang admin ya. Jadi kita remote server, kita remote client. Jadi seperti itu perintah SSH. Oke, cuma sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dang? Kasih nyala dulu suaramu semua. Kasih nyala volumemu kalau ada. Ada yang kalian mau tanya? Tidak ada? Ada kalian mau tanya? Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Ya, kita sudah kita sudah belajar selama hampir lebih 50 menit ya. Kurang lebih 50 menit. Jadi cuma itu yang sebelum Pak Guru tutup, jadi perhatikan. Jadi ini topologi yang ini hari kita pelajari. Server kita instalkan paket HTTP ya. Kemudian paket SSH, paket FTP.
kemudian router, kemudian apa? OS-nya Linux, router itu OS-nya Linux, kemudian paketnya SSH. Kemudian PC OS-nya juga Linux, kemudian paketnya Nmap. Nmap ini karena kita mau, jadi Nmap itu adalah pakai apa istilahnya, dia scan apa yang aktif di server, apa yang aktif di router ya. Dan klien itu seumpama kita seorang admin, kita bisa masuk di klien dan kita remote semua ini yang ada ya. Jadi seorang admin itu yang mengontrol semua sistem jaringan, lalu lintas jaringan yang dia bangun. yang Kasih aktif dulu semua kameramu baru Pak Guru tutup. Kasih aktif semua kameramu Pak Guru tutup pembelajaran hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar kurang lebih 1 jam ya. Walaupun cuma menggunakan Pikon, tapi setidaknya kita praktek melalui Pikon ini ya. Setidaknya kita praktek dan perintah-perintahnya sedikit banyak, walaupun kalian cuma menyimak, mudah-mudahan ada yang masuk di kepalamu, di otakmu, supaya nantinya setelah pandemi ini berlalu kita coba ini di lab ya. Mudah-mudahan kita bisa uji coba hasil praktek kita ini di lab. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru gabung ini. Sudah. Sudah.